Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia, dan kali ini kita punya 361 Degrees Aaron Gordon Level Up. Ini adalah budget modelnya Aaron Gordon, dan yang menarik dari sepatu ini adalah harganya murah. Buat sepatu yang gak rilis di Indonesia, dia ditawarkan dengan harga di bawah 1 juta. Ini udah worth it banget. Dan buat Anda yang tertarik dengan sepatu-sepatu yang gak rilis di Indonesia kayak gini, kalian bisa langsung aja pre-order ke headshoes.store. Oke, seperti apa performanya? Langsung saksikan video ini sampai selesai. Halo bowlers, halo bowlers, halo bowlers, halo bowlers, halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ya, kita mulai membahas dari bagian detail, dan ini adalah colorway Chinese New Year. Kita bisa melihat bahwa di sini ada tahun kelinci, rabbit, dan logo rabbit ada di sini. Lalu ini adalah logo 361 Degrees yang baru. Nah, kalau ini kan yang lama nih, yang 361 kayak gini. Kemudian ini juga ada tulisan level up seperti ini. Ada juga tulisan di sini dan juga di bagian depan. Nah, kalau di bagian bawahnya ini polos, tapi kalau di samping ada logonya Aaron Gordon. Sementara dia ada tulisan juga Quick Foam Light, dan ini adalah teknologi bantalan yang biasa digunakan di sepatu Aaron Gordon. Sementara kita bahas soal boxnya. Boxnya cukup menarik. Untuk sepatu murah ini adalah box yang paling proper. Tebal juga, dan dia cukup lebar. Sementara kalau dibandingkan dengan Li-Ning, kalau Li-Ning tuh di dalamnya ada tag size-nya. Sekarang kalau di 361 ada di bagian balik boxnya. Oke, ini aja. Tapi kalau nggak salah ini size besarnya langka banget. Jadi beruntung saya size-nya 42 dan ada sepatu ini dengan harga yang cukup murah. Selanjutnya kita akan membahas soal traksi dari sepatu ini. Traksinya dia mengusung pola yang bisa dibilang bergelombang di bagian samping, kemudian di tengah ada nup-nupnya seperti ini, dan saya sudah coba di lapangan yang bersih, tidak ada masalah sama sekali. Namun setelah dipenuhi debu seperti ini, banyak hal yang kurang menyenangkan, yaitu bagian sampingnya itu terasa mudah sekali selip. Jadi buat Anda yang suka bergerak cepat, suka godek-godek, kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau Anda mencari sepatu yang murah, kemudian bisa digunakan indoor maupun outdoor, dan sudah cukup mumpuni, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Apalagi dia punya bunyi berdecit yang cukup keras. Nah, ini cocok nih buat Anda yang mengidolakan sepatu yang cacit-cacit. Sementara untuk digunakan di lapangan outdoor juga kayaknya tidak terlalu lama umur pakainya, tapi dia punya ketebalan yang cukup maksimal. Jadi karena tebal tersebut, paling nggak dia nggak langsung cepat habis. Nah, ini udah bisa kelihatan kalau saya sudah menggunakan sepatu ini 2 kali, dan ada beberapa bagian karet yang mulai aus seperti ini. Nah, ini juga traksinya langsung kotor, dan pola-polanya seperti ini tidak mudah dibersihkan. Jadi butuh waktu lama untuk membuat sepatu ini kembali bersih seperti awal. Nah, traksinya seperti ini, dan ini yang mengingatkan saya terhadap Adidas Harden Volume 2. Perasaannya juga mirip-mirip, walaupun Harden sedikit lebih empuk dan memiliki kestabilan yang lebih baik. Oke, bicara transisi, ini adalah sepatu yang menyenangkan untuk lari-larian, terutama karena bagian depannya dia dibuat rounded dan di belakangnya juga terlihat seperti ini. Jadi mudah sekali buat lari-larian. Walaupun saya merasakan bahwa sepatu ini kurang stabil, agak miring gitu. Jadi bagian kanannya ini atau menapaknya ini lebih cenderung ke bagian dalam seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini, kurang menapak sempurna. Dan secara keseluruhan untuk traksi nilainya adalah 7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia.
Selanjutnya kita bahas soal bantalan, dan untuk sepatu di harga 1 juta ke bawah mungkin ini adalah sepatu yang paling oke bantalannya. Nah, kita lihat juga ini menggunakan Quick Foam Light yang sudah saya coba di sepatunya Aaron Gordon. Empuk banget, dia itu tidak sekaku tampilannya, dan kalau Anda menggunakan sepatu ini langsung bermain cepat, itu juga langsung terasa bahwa sepatu ini adalah sepatu yang empuk. Buat Anda yang suka lompat-lompatan, dia juga menimbulkan bounce yang cukup nyaman. Jadi bisa dibilang dengan settingan seperti ini, buat Anda yang suka lompat-lompatan, ini menyenangkan banget. Apalagi dia tidak mengompres berlebihan karena ada plastik juga di luar yang membuat bantalannya jadi lebih stabil. Oke, untuk bicara bobot, kita langsung timbang aja karena ini bukanlah sepatu yang tergolong sangat ringan. Kalau untuk di bagian kiri beratnya 432 gram, sementara di bagian kanan 431 gram. Memang 430 itu udah hampir mendekati sepatu yang berat, tapi ini masih oke digunakan oleh para pemain kecil. Sementara itu untuk bantalan juga menawarkan umur pakai yang panjang karena ini juga tebal banget dan juga karakternya tidak langsung ambles ketika kita ajak bermain lama. Sementara di bagian depan ini juga court feel-nya sedikit terasa walaupun tidak begitu menyenangkan. Jadi saya masih mengidolakan Li-Ning All City kemarin untuk bicara court feel ketimbang sepatu ini. Untuk insole-nya kita lihat tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu empuk, namun memang sudah ditunjang dengan full Quick Foam Light ini yang sudah menyenangkan. Secara keseluruhan untuk bantalan nilainya 8. Bagi Anda yang ingin melakukan pre-order dan tidak tahu size-nya seperti apa, saya sarankan pilih aja True to Size karena sepatu ini memiliki ruang yang cukup lebar di bagian depan. Bahkan untuk Anda yang kaki ramping sangat memungkinkan nih untuk memilih downsize sedikit. Nah, buat Anda yang penasaran, sebaiknya browsing dulu untuk size chart dari 361 Degrees ini biar nggak salah. Selanjutnya bahan atas, dan ini adalah bahan atas yang standar. Kita akan menemukan mesh di bagian depan, meshnya juga tebal dan ini yang membuat sepatu jadi agak gerah. Kemudian di bagian sampingnya ini ada kulit sintetis dan memang tidak terlalu terkesan premium tapi sudah mampu menunjang performa dari sepatu ini. Sementara untuk di bagian lidah dia pakai mesh juga. Nah, di sini satu-satunya yang memiliki ventilasi banyak. Jadi di bawahnya itu gerah, sementara di bagian atas sampai ke pergelangan ini lumayan dingin. Lalu kalau dilihat juga lidahnya tidak terlalu tebal. Beruntungnya nih ada penahan sedikit yang membuat jeratan tali tidak terlalu sakit kalau Anda ikat kencang. Kemudian talinya juga seperti ini, bulat tipenya, dan ini bukanlah tali favorit saya karena mudah sekali terlepas. Anda sebaiknya mengikat 2 kali kalau ingin menggunakan sepatu ini dan ingin pergelangan lebih terkunci dengan baik. Selanjutnya di bagian pergelangan, bisa dibilang ini paddingnya tipis seperti ini. Di bagian sampingnya tuh tipis, namun kalau di bagian belakang ini udah lumayan, tapi memang tidak bisa menahan ataupun mengunci Achilles dengan baik karena juga ini ruangannya tidak terlalu dalam dan terkesan datar aja. Untuk lidahnya sendiri nih fleksibel ya, walaupun dibuat dengan satu bagian seperti ini, dan di bagian sampingnya ini seiring penggunaan kemungkinan akan robek dan tentunya itu akan membuat sepatu jadi semakin fleksibel lidahnya. Oke, secara keseluruhan memang tidak ada masalah dengan desainnya, kemudian juga dengan kualitas bahannya juga. Untuk bicara sepatu budget ini udah yang paling menarik. Tapi memang kalau Anda berbicara kenyamanan, Anda butuh sepatu yang fleksibel, yang nyaman sejak awal penggunaan, kayaknya ini bukanlah sepatu yang Anda incar tersebut. Oke, secara keseluruhan dengan bahan yang standar seperti ini, kami berikan nilai 7,3.
Ya, terakhir berbicara kuncian, dan saya merasa bahwa sepatu ini kurang stabil. Buat Anda yang bermainnya cepat, suka godek-godek, kayaknya ini agak rawan ya. Apalagi kalau berbicara di kuncian di bagian depannya ini banyak ruang mati, jadi sebaiknya Anda menggunakan kaos kaki yang tebal agar tidak ada ruang sisa yang membuat kaki Anda geser ke sana kemari. Tapi di bagian samping nih, kalau Anda sesuai banget dengan karakter sepatu ini dan kaki Anda pas, maka ini nyaman karena dia juga ada penahan di bagian samping. Plastik-plastik ini membuat kaki Anda tidak mudah kakinya bergeser yang membahayakan. Kemudian kalau bicara pergelangan, ini ada slip-slip di tumit dan juga bukanlah sepatu yang mampu mengunci kaki ataupun pergelangan Anda dengan aman. Jadi sebaiknya kalau Anda punya masalah di bagian ankle, pakai aja ankle support agar lebih aman. Kemudian kalau ingin sepatu ini lebih terkunci dengan baik, Anda sebaiknya mengikatnya dengan kencang dan pastikan ikatan tersebut benar agar tidak mudah terlepas ataupun tidak mudah mengendur seiring penggunaan. Yap, jadi ada satu lagi fitur nih di bagian tengah, dia ada plastiknya seperti ini. Jadi memang sepatu ini ketika awal penggunaan Anda pakai ini terasa kaku, apalagi di bagian samping. Jadi udah beberapa kali penggunaan seperti ini, sekitar 3 kali baru akan merasa lebih melentur. Ya, memang kalau bicara sepatu budget, Anda tidak bisa mendapatkan performa yang maksimal. Kemudian berbicara kualitas bahan dan juga performa kunciannya juga biasanya di bawah kelas signature shoes-nya. Oke, secara keseluruhan saya suka plastik-plastik di bagian tengah ini, tapi untuk kestabilan dan juga goyangnya di bagian pergelangan, saya sepakat berikan nilai 7,2. Oke, secara keseluruhan buat Anda yang ingin beda dengan yang lain dan tidak mengeluarkan budget jauh lebih mahal untuk melakukan pre-order, maka sepatu ini juga cukup menarik. Apalagi dia juga memiliki impact protection yang bagus. Jadi kalau Anda biasanya membeli budget model itu cushionnya tidak menyenangkan, di sepatu ini bisa dibilang cushion sepatu ini salah satu yang terbaik untuk ukuran budget model. Ya, dengan begitu nilai sepatu ini adalah 7,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, boleh jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.